video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, instrumen HAM internasional dan nasional. Kita bakal lihat apa itu UDHR atau Universal Declaration of Human Rights. Kemudian, instrumen HAM yang berlaku di Indonesia seperti UUD 1945, UU nomor 39 tahun 1999, hingga lembaga seperti Komnas HAM. Yuk, kita mulai! Sebelum masuk ke instrumen, kita perlu tahu dulu nih, apa itu HAM? HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Hak yang tidak bisa dicabut, tidak bisa dikurangi dan berlaku untuk semua orang, tanpa membedakan agama, ras, suku, atau status sosial. HAM ini mencakup hak untuk hidup, hak mendapat pendidikan, hak berpendapat, hingga hak bebas dari penyiksaan. Jadi, instrumen HAM adalah aturan dan dokumen resmi yang dijadikan dasar untuk melindungi hak-hak tersebut. Instrumen HAM internasional yang pertama ada Universal Declaration of Human Rights. UDHR adalah deklarasi yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948. Dokumen ini jadi dasar utama HAM di seluruh dunia. UDHR memiliki 30 pasal yang membahas berbagai hak dasar, antara lain hak hidup, hak kebebasan berpendapat, hak beragama, hak atas pendidikan, hak atas bebas dari diskriminasi, hak untuk bekerja dan mendapat upah layak. Walaupun sifatnya deklaratif, UDHR menjadi tujuan moral dan politik internasional dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan HAM di banyak negara, termasuk Indonesia. Selain UDHR, ada juga beberapa instrumen lanjutan yang bersifat mengikat secara hukum, seperti ICCPR atau Covenant Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Ini mengatur hak-hak seperti hak hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berkumpul. Lalu ada juga ICSCR atau Covenant Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, mengatur hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan standar hidup layak. Indonesia sudah meratifikasi keduanya melalui UU tahun 2005. Artinya, negara wajib menerapkan dan menghormati hak-hak tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke instrumen HAM yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada UUD tahun 1945. UUD 45 adalah fondasi tertinggi hukum di Indonesia. Setelah amandemen, terdapat banyak pasal yang secara jelas menjamin HAM seperti hak hidup, hak bebas dari perlakuan diskriminatif, hak berpendapat, hak mendapat pendidikan. Jadi, UUD tahun 1945 adalah instrumen nasional utama yang mengatur HAM paling dasar. Yang kedua adalah UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ini adalah undang-undang khusus yang mengatur HAM secara lebih lengkap. UU ini menjelaskan jenis-jenis hak asasi manusia seperti hak pribadi yaitu hak hidup, hak berkeluarga, hak ekonomi dan sosial yaitu hak kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hak politik yaitu hak memilih dan dipilih, dan yang terakhir ada hak perempuan dan anak. UU ini juga menjadi dasar bagi penegakan hukum dan perumusan kebijakan HAM di Indonesia. Yang ketiga ada UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. UU ini mengatur bagaimana pelanggaran HAM yang berat harus diproses secara hukum, termasuk kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Melalui UU ini, Indonesia memiliki pengadilan HAM untuk menangani kasus besar. Selain undang-undang, Indonesia juga memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Tugasnya adalah melakukan pemantauan, penyelidikan, memberikan rekomendasi, serta edukasi tentang HAM kepada masyarakat. Komnas HAM juga berperan dalam menyelesaikan konflik dan mengadvokasi korban pelanggaran HAM. Lalu, apa sih hubungan instrumen internasional dan nasional? Nah, instrumen internasional seperti UDHR, ICCPR, dan ICSCR menjadi acuan global
Ketika Indonesia meratifikasi instrumen tersebut, isinya kemudian diadopsi ke dalam UUD 45, Undang-Undang Nasional, dan kebijakan pemerintah. Artinya, HAM internasional dan nasional saling terhubung. Tujuannya ya satu, melindungi martabat manusia. Oke teman-teman, itulah gambaran singkat tentang instrumen HAM internasional dan nasional. Mulai dari UDHR sebagai fondasi global sampai UUD 1945 dan Undang-Undang HAM yang berlaku di Indonesia. Semoga video ini membantu kamu memahami bagaimana hak asasi manusia dilindungi dan ditegakkan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini supaya kamu gak ketinggalan video menarik lainnya.